Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tayyib, kali ini saya akan membahas tentang materi kelas 8 untuk mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam, bab yang kelima semester genap, tentang Daulah Mamluk. Jadi sebelum kita lanjut pada pembahasan materinya, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan informasi-informasi terbaru daripada video saya. Tayyib, kita langsung masuk saja pada pembelajaran materi SKI kelas 8 bab kelima semester genap. Kita masuk, kita lewati saja kompetensi dasar, indikator kita lewati. Di sini ada peta konsep, ada proses berdirinya Daulah Mamluk dan sebagainya. Kita lanjut pada materinya, yaitu Daulah Mamluk, pelanjut kemajuan kebudayaan Islam. Di sini ada proses berdirinya Daulah Mamluk. Nah, Daulah Mamluk sebagaimana ditunjukkan oleh namanya merupakan daulah para budak yang berasal dari beragam kelompok suku non-daulah membentuk sebuah pemerintahan, menggantikan Daulah Ayyubiyah yang telah berkuasa selama 79 tahun di Mesir. Jadi dari tahun 1171 sampai dengan 1250 Masehi. Para penguasa ini menegaskan kekuasaan mereka atas wilayah Suriah, Mesir, yang dikuasai oleh tentara salib. Daulah Mamluk mampu bertahan dari serangan pasukan Mongol, pimpinan Hulagu Khan dan Timur Leng. Seandainya mereka gagal bertahan, tentu seluruh tatanan sejarah dan kebudayaan di Asia Barat dan Mesir akan berubah drastis. Berkat kegigihan mereka, penduduk Mesir bisa tetap menyaksikan kesinambungan budaya institusi politik. Nah, di sini ada deskripsi gambar. Ini ada gambar ilustrasi wilayah kekuasaan Daulah Mamluk. Juga ada makam Sultanah Sajar ad-Dur. Dan ini gambar ilustrasi prajurit Mamluk terkenal akan keberanian dan keterampilan menunggang kuda serta menggunakan senjata. Kita lanjut. Kelahiran Daulah Mamluk. Daulah Mamluk berkuasa di Mesir pada tahun 1250 sampai 1517 Masehi. Meskipun Daulah Mamluk terdiri atas berbagai ras yang berbeda-beda, mereka mampu mengapresiasi dengan baik pembangunan arsitektur dan kesenian. Sehingga dalam kedua bidang itu, Mesir boleh dibandingkan dengan daulah-daulah yang lain. Bahkan Kairo hingga saat ini masih menjadi tempat yang indah bagi dunia peradaban Islam. Daulah Mamluk berfaham Islam Sunni, serupa dengan pendahulunya yaitu Daulah Ayyubiyah. Pondasi kekuasaan Daulah Mamluk diletakkan oleh penguasa pertamanya, Sultanah Sajar ad-Dur. Ia menerbitkan keping mata uang yang menyandang namanya dan pernah memerintah agar namanya disebut-sebut dalam khutbah Jumat. Selama 80 hari, Sultanah Sajar ad-Dur berkuasa di Mesir.
Daulah Mamluk terbagi menjadi dua, yaitu Mamluk Bahri dan Mamluk Burji. Yang pertama, Mamluk Bahri tahun 1250 sampai 1390 Masehi. Penguasa Mamluk Bahri pertama adalah Sultan Izzuddin Aibak yang berkuasa tahun 1250 sampai 1257 Masehi. Awalnya ia adalah panglima utama Daulah Mamluk, Atebek al-Ashkar, jadi panglimanya. Mamluk Bahri pada awalnya adalah pengawal-pengawal yang dibeli oleh Khalifah Al-Saleh Al-Ayyub dari Daulah Ayyubiyah dan menjadi sultan di kemudian hari. Nah, yang kedua, Mamluk Burji 138 sampai 105 1000, maksud saya 1382 sampai 1517 Masehi. Pendiri sekaligus Sultan Mamluk Burji pertama adalah Sultan Qolaun 1279 sampai 1290 Masehi. Mamluk Burji tidak mengenal konsep kekuasaan yang diwariskan dan tidak menerapkan kebijakan nepotisme. Tahta kekuasaan menjadi milik siapa yang mampu meraihnya. Berikutnya, Sultan Daulah Mamluk. Keseluruhan penguasa Daulah Mamluk berjumlah 47 orang. Jadi ada 47 sultan. 24 berasal dari Mamluk Bahri dan tidak termasuk As-Sajarah Ad-Daur, dan 23 orang dari Mamluk Burji. Rata-rata masa pemerintahan seluruh penguasa Daulah Mamluk tidak lebih dari 6 tahun. Jadi di sini ada silsilah pemimpin Daulah Mamluk. Nah, kita lewati saja. Nanti kalian bisa baca sendiri pada buku ini. Berikutnya, pemimpin terkenal Daulah Mamluk, yaitu Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Sultan Mamluk yang paling terkenal adalah Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Ia berkuasa tahun 1260 sampai 1277 Masehi. Pada awalnya ia adalah seorang budak dari Turki. Nama Al-Bundukdari diperoleh dari tuan pemiliknya di Hama sebelum dibeli oleh Sultan Al-Saleh Al-Ayyub. Baibar Al-Bundukdari diangkat menjadi pemimpin pasukan pengawal oleh Sultan Al-Saleh Al-Ayyub. Bahkan karir militernya berjalan mulus hingga ia berhasil menjabat sebagai komando militer tertinggi di wilayah itu. Sultan Al-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari menjadi Sultan Daulah Mamluk yang agung, penguasa dan pendiri sejati kekuasaan Daulah Mamluk. Kemenangan pertamanya ia peroleh dalam peperangan melawan tentara Mongol di medan perang Ainun Jalut. Tetapi puncak ketenaran didapatkan berkat perjuangan yang tanpa henti melawan tentara salib. Keperwiraan Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari. Kapasitasnya Sultan Baibar Al-Bundukdari lebih dari sekedar pemimpin militer. Ia tidak hanya berhasil mengorganisasi angkatan perangnya, membangun kembali angkatan laut dan memperkuat benteng Surya, tetapi ia juga menggali sejumlah kanal, memperbaiki pelabuhan, serta menghubungkan Kairo dan Damaskus dengan layanan burung pos yang hanya membutuhkan waktu 4 hari. Terminal-terminal kuda didirikan di setiap pos pemberhentian yang siap mengangkutnya kapanpun. Daulah Mamluk juga memiliki pelayanan merpati pos. Berkat mereka, Mesir memiliki daftar burung berkualitas baik untuk memenuhi pelayanan itu, yang asalnya dikembangkan pada periode Fatimiyah. Kualitas-kualitas burung itu didata dalam sebuah daftar khusus. Sultan Baibar Al-Bundukdari juga membangun banyak fasilitas umum.
mempercantik masjid, menetapkan pajak untuk negara, zakat, dan sedekah. Di antara beberapa monumen arsitekturnya seperti Masjid Agung di Kairo dan di Damaskus yang dibangun pada tahun 1269 Masehi. Serta sekolah yang menyandang namanya masih bertahan hingga kini. Berikutnya, kemajuan peradaban Islam masa Daulah Mamluk. Ada beberapa kemajuan mulai dari bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi, Daulah Mamluk membuka hubungan dagang dengan Perancis dan Italia melalui perluasan jalur perdagangan yang sudah dirintis oleh Daulah Fatimiyah di Mesir sebelumnya. Di samping itu, hasil pertanian juga meningkat. Keberhasilan dalam bidang ekonomi ini didukung oleh pembangunan jaringan pengangkutan dan komunikasi antara kota, baik laut maupun darat. Keteguhan angkatan laut Daulah Mamluk sangat membantu pengembangan ekonominya. Kemajuan yang berikutnya yaitu seni bangunan. Daulah Mamluk juga banyak mengalami kemajuan di bidang seni bangunan. Banyak arsitek dibawa ke Mesir untuk membangun sekolah-sekolah dan masjid-masjid yang indah. Bangunan-bangunan lain yang didirikan pada masa ini diantaranya adalah rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid. Kemajuan yang lain yaitu ilmu pengetahuan. Di dalam ilmu pengetahuan, Mesir menjadi tempat pelarian ilmuwan-ilmuwan asal Baghdad dari serangan tentara Mongol. Karena itu, ilmu-ilmu banyak berkembang di Mesir, seperti ilmu sejarah, kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Dalam ilmu sejarah tercatat nama-nama besar seperti Ibnu Khalikan, Ibnu Taghribardi, dan Ibnu Khaldun. Di bidang astronomi dikenal nama Nasir al-Ad-Din al-Tusi. Di bidang kedokteran pula ada Abu Hasan Ali al-Nafis. Sedangkan dalam bidang ilmu keagamaan tersohor nama Ibnu Taimiyah, Al-Asyuyuti, dan Ibnu Hajar al-Asqalani. Kemajuan berikutnya yaitu budaya, politik, dan militer. Daulah Mamluk membawa warna baru dalam sejarah politik Islam. Pemerintahan dinasti ini bersifat oligarki militer, kecuali dalam waktu yang singkat ketika Qallaun tahun 1280 sampai 1290 Masehi menerapkan pergantian sultan secara turun-temurun. Anak Qallaun berkuasa hanya 4 tahun karena kekuasaannya direbut oleh Kitbuga tahun 1295 sampai dengan 1297 Masehi. Sistem pemerintahan oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir. Kedudukan amir menjadi sangat penting. Para amir berkompetisi dalam prestasi karena mereka merupakan kandidat sultan. Kemajuan-kemajuan itu dicapai dalam berbagai bidang seperti konsolidasi pemerintahan, perekonomian, dan ilmu pengetahuan. Daulah Mamluk juga memiliki pengaruh besar dalam bidang militer. Para tentara yang dididik haruslah dengan tujuan untuk menjadi pasukan pendukung kebijaksanaan pemimpin. Sultan akan diangkat di antara pemimpin tentara yang terbaik, yang paling berprestasi dan mempunyai kemampuan untuk menghimpun kekuatan. Walaupun mereka adalah pendatang di wilayah Mesir, mereka berhasil menciptakan ikatan yang kuat berdasarkan daerah asal mereka. Daulah Mamluk juga menghasilkan buku ilmu kemiliteran. Minat para penulis semakin terpacu dengan keinginan mereka untuk mempersembahkan sebuah karya kepada para sultan yang menjadi penguasa saat itu. Berikutnya ada sistem pemerintahan, kemajuan sistem pemerintahan. Bentuk pemerintahan oligarki adalah suatu bentuk pemerintahan yang menerapkan kepemimpinan berdasarkan kekuatan dan pengaruh, bukan melalui garis keturunan.
Siapa pemerintahan oligarki ini merupakan kreativitas tokoh-tokoh militer Daulah Mamluk yang belum pernah berlaku sebelumnya. Dalam perkembangan politik di pemerintahan Islam, jika dibandingkan dengan sistem pemerintahan yang dijalankan sebelumnya, yaitu sistem monarki dan sistem aristokrasi atau pemerintahan para bangsawan, maka sistem pemerintahan oligarki dapat dikatakan lebih demokratis. Sistem oligarki lebih mementingkan kecakapan, kecerdasan, dan keahlian dalam peperangan. Sultan yang lemah bisa saja disingkirkan atau diturunkan dari kursi jabatannya oleh seseorang tentara yang lebih kuat dan memiliki pengaruh besar di tengah-tengah masyarakat. Kelebihan lain dari sistem oligarki ini adalah tidak adanya istilah senioritas yang berhak atas juniornya untuk menduduki jabatan sultan, melainkan lebih berdasarkan keahlian dan kepiawaian seorang tentara tersebut. Yang terakhir ada runtuhnya Daulah Mamluk. Kemajuan Daulah Mamluk ini tercapai berkat kepribadian dan wibawa sultan yang tinggi, menciptakan militer yang kuat dan menjaga kestabilan negara yang aman dari gangguan. Akan tetapi ketika faktor-faktor tersebut hilang, Daulah Mamluk sedikit demi sedikit mengalami kemunduran. Di sini ada ayat Al-Qur'an. Kalian harus baca ini. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal tersebut dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 18. Berikutnya ada hadis, man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Artinya barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki keduanya, maka wajibnya baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kita lewati, kita lanjut ke rangkuman dari materi yang tadi. Di sini ada rangkuman, ada beberapa poin. Yang pertama, Daulah Mamluk merupakan pelanjut pemerintahan Daulah Ayyubiyah di Mesir. Yang kedua, Daulah Mamluk berkuasa di Mesir selama 267 tahun, yaitu 1250 sampai 1517 Masehi. Sesuai dengan namanya Mamluk yang berarti budak, pendiri Daulah Mamluk berasal dari para budak yang terdiri dari beragam ras yang berbeda-beda. Yang ketiga, pendiri sekaligus peletak pertama kali pondasi pemerintahan pertama Daulah Mamluk adalah Sultanah Asy-Syajara Ad-Dur. Ia adalah istri dari penguasa terakhir Daulah Ayyubiyah, Sultan Al-Salih Al-Ayyub. Puncak kejayaan Daulah Mamluk terjadi saat Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari berkuasa. Berbagai prestasi ditorehkan oleh Sultan Az-Zahir Ruknuddin Baibar Al-Bundukdari, yang dikenal sebagai penguasa paling terkenal Daulah Mamluk. Berikutnya, keruntuhan Daulah Mamluk terjadi akibat para penguasa yang melakukan korupsi. Perilaku korupsi dilakukan oleh sultan hingga pejabat rendahan. Situasi ekonomi yang tidak stabil diperparah oleh kebijakan para sultan yang mementingkan diri sendiri. Penerapan pajak yang tidak memiliki sistem,
yang baku diterapkan oleh para penguasa Daulah Mamluk kepada seluruh masyarakat. Berikutnya, anggaran pendapatan negara banyak dihabiskan untuk keperluan ekspansi militer, rumah tangga, istana, dan pembangunan gedung-gedung monumental. Jadi itulah rangkuman yang wajib kalian catat dan kalian harus benar-benar memahami dari materi yang sudah saya bacakan tadi. Nanti untuk soalnya nanti saya akan jawab pada video saya selanjutnya. Jadi jangan lupa subscribe, komen, like, dan share video ini kalau dirasa bermanfaat, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu terupdate informasi-informasi atau video-video terbaru dari saya pada channel Ahlan Wangi. Baik, sampai di sini dulu materi kali ini. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau salah dalam mengucap, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena saya selaku manusia biasa penuh dengan kekurangan dan kedhaifan. Allahu a'lam bishawab, hanya Allah yang Maha mengetahui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.